Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Rara silahkan duduk. Iya bu. Sendirian ya? Iya bu. Teman yang lain belum datang? Belum. Kita tunggu aja ya. Iya bu. Sesuai janji kita kemarin nanti kita bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk dek guys ya. Nah, alhamdulillah sudah pada datang semua ya, karena memang hanya 2 orang saja. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan membahas mengenai sedikit materi tentang bimbingan dan konseling, tetapi ibu ambil bimbingannya saja. Jadi nanti ibu akan memberikan bimbingan dan arahan kepada kalian mengenai pemahaman diri siswa terhadap peran profesi di lingkungan. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kita kegiatannya lancar. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ibu juga sehat. Dan alhamdulillah, semoga nanti kita lancar ya sampai kegiatan terakhir, Pak. Sebelum itu, ibu akan memberikan ice breaking sedikit ya, supaya kalian fokus dan nggak ngantuk. Udah ngantuk ya? Bosan nggak? Enggak bu. Ya udah, bagus kalau nggak bosan. Tapi nanti kita ice breaking dulu ya. Nanti kalian jawab tepuk 1, kalau ibu bilang red, kalian tepuk 2 ya. Green, red, red, green, red. Nah sekarang tambahin ya, kalau white tepuk 3, oke? Iya. Green, red, white. Jangan telat ya, saya fokus ya, harus fokus ya. Yuk, sekarang white, green. Salah. Dilarang, nggak pernah fokus ya. Iya. Kita ulangi Iya, satu kali lagi sampai benar-benar bagus. White, red, black. Ya, bagus. Udah fokus ya. Nah, selanjutnya sebelumnya nih, apakah kalian ada pertanyaan tentang ini materi bimbingan pada siang hari ini? Alhamdulillah enggak bu. Kalau dari Kesya? Enggak bu. Ya udah. Sebelumnya ibu beri itu dulu ya. Jadi standar kompetensi kali ini, standar kompetensi kemandirian peserta didik pada sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan yang ibu ambil adalah bimbingan karir. Lalu aspek perkembangannya pada wawasan dan kesiapan karir. Internalisasi tujuannya itu mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam kehidupan. Kalau ada yang mencatat ya boleh catat, kalau enggak udah nggak apa-apa. Selanjutnya ibu akan memberikan sedikit pemahaman kepada kalian. Diharapkan nanti kita bisa sesuai dengan tujuan pelajaran kita ya. Iya bu. Jadi di sini ada menurut Carnegie Reinhardt, peran bimbingan dan konseling itu terutama di bidang karir ya, itu sebagai pengintegrasi berbagai kemampuan dan kemahiran intelektual dari keterampilan khusus sampai pada kematangan karir secara spesifik. Nah itu sudah terumus dalam tujuan bimbingan karir. Nah tujuannya yang pertama itu nanti peserta didik diharapkan dapat mengenal karakteristik dirinya seperti minat, nilai, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadiannya. Nah kalian udah tahu belum kepribadian kalian itu seperti apa gitu? Saya masih bingung bu. Bingung ya? Iya. Kalau Dek Kesya gimana? Bingung juga. Bingung ya? Yaudah nanti kita akan belajar bersama ya. Selanjutnya tujuan kedua nanti peserta didik memiliki pemahaman terkait tentang dunia kerja atau karir gitu ya. Terus yang ketiga, peserta didik juga mampu mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia relevan dengan berbagai pekerjaan yang ada di sekitar. Lalu yang keempat, peserta didik mampu mengambil keputusan karir untuk dirinya sendiri. Jadi nanti kalian bisa tahu rencana dan langkah-langkah yang kalian lakukan itu seperti apa. Lalu yang terakhir, tujuannya itu kalian bisa menyesuaikan diri dalam mengimplementasi pilihannya dan berfungsi optimal dalam karir atau studi kerja kalian. Oke, begitu ya. Sudah paham? Sudah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak bu. Belum? Oke.
Selanjutnya, Bu, saya mau izin bertanya. ya, Dek Kesha silahkan tanya. Pola konsep diri yang baik itu seperti apa, Bu? Pola konsep diri. Pola konsep diri. Dek Rara tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ibu kasih sedikit ya. Jadi pola konsep diri itu memang harus ada dalam diri kita masing-masing. Menurut tokoh yang bernama William The Books dan Philip Emmert itu membagi konsep diri itu secara positif ada 5. Yang pertama itu yakin bahwa individu mampu mengatasi masalah di dunia kerja atau karirnya. Jadi nanti diharapkan konsep diri yang baik itu kalian bisa mengatasi masalah di dunia kerja. Nanti kalian dapat pekerjaan atau mengambil pekerjaan apapun yang kalian putuskan itu kalian bisa mengatasi masalah itu. Selanjutnya yang kedua, kita harus bisa merasa setara dengan orang lain. Jadi di dunia ini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, jadi semua sama, semua harus bisa menyaingi dunia kerja yang dilakukan. Selanjutnya bisa menerima pujian, artinya dalam menerima pujian itu kalian juga tidak sombong, kalian bisa mengatur atau mengontrol emosi kalian supaya terorganisir dengan baik itu, paham? Nah, selanjutnya yang keempat, kalian harus sadar bahwa kalian itu memiliki keinginan, perasaan dan perilakunya. Jadi apapun yang kalian inginkan, perasaan apa yang kalian alami itu kalian harus bisa mengorganisir diri sendiri untuk bisa bisa sesuai dengan tujuan kalian dalam dunia kerja itu. Nah, selanjutnya yang kelima, kalian bisa mengetahui keterangan yang ada dalam dirinya dan berusaha memperbaikinya. Jadi apapun kekurangan yang kalian miliki itu kalian bisa mengkoreksi diri, mengevaluasi. Jadi setelah ada kegiatan pastinya kan ada evaluasi diri. Nah, setiap evaluasi diri kalian harus bisa mengkoreksi dan apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terulang lagi, begitu ya. Udah paham kan? Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi enggak? Terus saya mau nanya, tipe kepribadian manusia itu seperti apa? Tipe kepribadian manusia, ya benar. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi intinya tuh dari bimbingan saat ini yaitu tipe kepribadian itu harus dibutuhkan dalam keputusan karir yang akan kalian buat nanti. Jadi ibu mengambil tokoh yang bernama Holland. Jadi dia itu adalah seorang tokoh ahli kepribadian gitu ya. Dia mengkategorikan individu ke dalam 6 tipe kepribadian. Yang pertama ada realistik, ada investigatif, artistik, social, people, enterprising, dan conventional. Kalian bisa lihat video tersebut. Sebentar ibu akan putarkan video. Nah, ini adalah media pembelajaran yang sudah ibu buat sendiri sebelum kita pertemuan ini. Jadi nanti diharapkan kalian bisa memahami sedikit ya. Ya, Bu. Jadi ibu nanti tinggal nambahin sedikit. Silahkan dilihat media video. Yang pertama ketiga adalah cenderungkan menjawab pertanyaan kelihatan kan? dan mengenai ciri yang terakhir, mereka mencintai kegiatan yang melibatkan keterampilan berbagai perawatan fisik, seperti olahraga, kesukaan, kerajinan, dan keterampilan memori. Kepribadian yang kedua adalah investigatif. Cirinya yang pertama, menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal, memanipulasi gadget, dan simbol. Ciri yang kedua, cenderung keterampilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, mengumpulkan, menjabat, bahasa
seperti itu ya. Iya Bu. Iya Bu. Kalian sudah ada gambaran? Sudah. Sudah ya. Harapannya Ibu sudah ada gambaran. Coba ikut menulis sebentar. Coba kalian ingat nggak tadi apa aja? 6 tipe kepribadian. Aku cuma ingat 3 Bu. Apa aja? Realistik, Ya. artistik, dan konvetian. Bagus. Kalau Dek Kesha ingat nggak? Nggak ingat. Oke, nanti Ibu ulas sebentar. Jadi kalian itu bisa kepribadian kalian itu bisa bisa dikenalkan dalam 6 tipe kepribadian ini. Yang pertama kan realistik tadi. Realistik itu pribadinya itu memiliki fisik yang kuat, tapi dia tidak ramah. Tapi dia emosionalnya bisa stabil gitu dan materialistis. Selanjutnya lingkungan yang dia alami itu lingkungan yang objektif, yang konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Itu ya. Iya Bu. Ya, Bu. Bu boleh tanya? Boleh tanya apa? Aku masih belum terlalu paham tentang konvetian Bu. Oh ya, baik, sebentar ya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, lalu tipe kepribadian realistik tadi itu dia cenderung ke bidang pertanian, ke teknik dan perdagangan gitu. Terus dia itu menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, peralatan mesin, olahraga, kepramukaan, dan kerja toko gitu ya. Paham kan? Paham. Nah, lalu yang kedua itu investigatif. Dia itu cenderung ke panggilan ilmiah seperti tugas-tugas ilmiah gitu, membaca, mengumpulkan, terus kayak suka matematika, aljabar, terus bahasa asing, terus kayak suka seni musik dan seni pahat. Selanjutnya yang ketiga, tapi sebelum itu yang yang investigatif tadi ya, yang kedua ya, dia itu ilmiah, dia cenderung tertutup dan berprestasi ke bidang akademik gitu ya. Lalu yang ketiga itu artistik. Yang artistik itu dia menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk gitu ya. Terus pribadinya tidak ramah dan fleksibel. Lalu yang keempat itu dia menghadapi lingkungan dengan berhubungan dengan orang lain. Terus dia itu ramah. Nah, dia tuh cenderung ke pemerintah, layanan masyarakat. Terus kayak suka main drama gitu ya, musik gitu. Selanjutnya yang kelima itu enterprising. Nah, dia itu pribadi yang persuasif, yang verbal, terbuka, dan bisa menerima diri. Terus selanjutnya yang menghadapi lingkungan itu antusias ya, mengekspresikan kualitas petualang. Selanjutnya yang keenam itu konvensional. Ini yang ditanyakan ya, konvensional. Nah, J itu menghadapi lingkungannya itu dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Lalu pendekatan terhadap masalahnya itu stereotip, benar atau tidak orisinil gitu. Paham ya? Paham Bu. Terus yang apa? Konvensional tadi? Konvetian. Konvensional itu dia cerdas, dominan, terus dia kaku, stabil, tapi matematis dari bakat-bakatnya gitu ya. Terus dia bisa kayak main bisnis gitu, administrasi gitu. Nah, selanjutnya nih ada jenis-jenis lingkungan berdasarkan tipe kepribadian. Tadi kan tadi ada 6 tipe kepribadian. Nah, ini ada jenis lingkungan buat 6 kepribadian tadi. Yang pertama dari lingkungan realistis itu tuh seperti dia itu mengerjakan keterampilan mekanik, fisik gitu ya. Kalau misalnya investigasi dia itu kemampuannya itu abstrak kreatif daripada pandangan pribadinya. Terus dia menuntut kinerja yang memuaskan imajinasi dan intelijen gitu ya. Iya. Kalau yang seni, lingkungan seni, yang ketiga lingkungan seni. Lingkungan seni itu dia menuntut penggunaan kreatif dan penafsiran bentuk artistik. Terus dia itu memerlukan waktu lama kalau bekerja. Terus dia memanfaatkan pengetahuan dan intuisinya dalam kehidupan sosial untuk memecahkan masalahnya gitu. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan sosial. Nah jadi pekerjaan ini memerlukan hubungan yang berkepanjangan, jadi kayak interaksi kepada sekitar. Lalu
situasi kerjanya termasuk di apa ya, kayak di ruang kelas, sekolah gitu kan, berhubungan dengan kegiatan sosial gitu ya Dik, gitu ya. Lalu yang kelima ada interpersonal. Lingkungan interpersonal itu membutuhkan orang yang bisa keterampilan verbalnya gitu, komunikasinya. Terus dia bisa meyakinkan orang, dia bisa menarik minat dan ketertarikan kepada orang di lingkungan sosialnya gitu. Dia biasanya bekerja di kantor atau di tempat umum gitu ya. Selanjutnya, lingkungan konvensional itu melibatkan sistematis dan konkret. Jadi ada keterampilannya, terus situasi kerjanya berhubungan dengan ruang file, kantor bisnis, perusahaan, akuntansi gitu. Nah, lalu kalian bisa nggak sih cara mengendalikan potensi diri kalian gitu? Tahu nggak caranya mengenali? Kalian tahu nggak cara mengenali potensi diri kalian gitu? Biar apa sih potensi yang aku miliki gitu, tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Deda tahu nggak? Belum tahu ya. Oke. Nah, jadi ibu akan memberitahu tips cara mengenali potensi diri. Yang pertama, kalian bisa kenali aktivitas favorit kalian. Misalnya kalian suka apa ya? Suka musik. Kalian bisa kenali lebih dalam musik. Misalnya kalian suka memasak, nanti kalian bisa beraktivitas memasak gitu. Misalnya kalian bisa buat planning, bisa buat jadwal memasak berapa kali dalam seminggu gitu, atau bermain musik berapa kali dalam seminggu gitu. Tapi kan juga bisa membagi waktu gitu ya. Lalu yang kedua, cari tahu kepandaian kalian. Jadi kepandaian yang kalian miliki itu apa? Misalnya kayak akademik atau non akademik gitu. Kalau akademik kan kayak lebih ke pengetahuan umum gitu ya, pengetahuan umum sosial yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kalian kuasai. Misalnya kalian suka IPA, berarti nanti kalian cenderung ke pekerjaan yang berhubungan dengan IPA gitu. Atau kalian yang non akademik kayak apa tadi, kayak musik, kayak melukis, menari gitu, paham kan? Lalu yang ketiga, untuk mengenali potensi diri itu bisa bertanya kepada orang lain. Jadi misalnya kalian saling bertanya, misalnya Adik Rara tanya ke Adik Kesya, kalau menurutmu aku tuh kayak bakat di apa gitu. Iya Bu, saya juga masih bingung dengan cita-cita saya. Ya gitu. Jadi ini tips-tipsnya bisa digunakan ya, yang tadi mengenali aktivitas favorit. Lalu cari tahu kepandaian kalian yang dimiliki itu apa. Misalnya kalian pandai di bidang apa, nggak usah malu-malu karena kepandaian yang kalian miliki itu merupakan kelebihan dari setiap manusia yang dimiliki ya. Jadi nggak usah malu kalau kalian pandai di bidang apa, itu kita nggak usah malu, tapi juga nggak boleh sombong gitu. Lalu yang keempat, bisa kenali potensi yang dominan. Jadi misalnya kalian hobi itu juga bisa ya dikaitkan dengan potensi. Misalnya kalian hobi melukis, jadi lama-lama kalian bisa potensi melukis gitu, atau kalian potensinya bisa mengaji atau menggambar, tapi kalian harus mengenali potensi yang lebih besar gitu. Misalnya antara menggambar dan melukis beda ya, menggambar dan melukis ya. Antara menggambar dan melukis itu lebih cenderung yang mana, lebih besar yang mana gitu. Lalu yang selanjutnya, kalian jangan takut berbeda dengan teman lain. Misalnya teman lain udah punya bakat yang menonjol, kok aku belum gitu. Jangan khawatir, kalian harus tetap semangat buat mencari tahu bakat kalian. Kalian harus tetap gali dan juga harus kenali lebih dalam. Kalian bisa nanti butuh motivasi dari orang tua, kalian bisa konsultasi kepada orang tua atau kepada teman-teman atau guru-guru kita kalian. Selanjutnya, kalian harus bisa menghargai diri sendiri. Mengapa ibu bilang menghargai diri sendiri? Karena menghargai kita tuh penting ya, menghargai diri sendiri itu penting untuk apa ya, kayak bukan membanggakan diri sendiri, tapi kayak sudah kuat, kita tuh sudah kuat sejauh mana kita berjalan gitu. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa ya, gimana caranya menentukan profesi di masa depan kalian? Tahu? Satu aja coba. Apa? Tips-tips menentukan profesi di masa depan kalian. Biar profesi yang kalian inginkan tuh tercapai gitu. Harus belajar dengan rajin. Ya, belajar dengan rajin. Kalau tips ya? Mencari apa ya? Apa ayo? Mencari apa? Bakat? Mencari bakat
yang sesuai dengan diri kita. Ya, bisa. Jadi ibu tambahkan yang tadi udah benar ya. Jadi tips-tips menentukan profesi harapan kalian di masa depan tuh yang pertama, kalian bisa memiliki planning. Kalian bisa membuat list di buku kalian. Jadi kayak perencanaan 10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan yang kalian miliki, yang ingin kalian capai itu apa. Misalnya, Bu, saya pengen tahun depan saya bisa punya uang 200.000. Berarti kalian harus punya planning, misalnya sehari nabung berapa gitu. Atau enggak, Bu, tahun depan saya pengen bisa punya piala apa itu ya, piala itu Bu, piala kejuaraan lomba lukis gitu. Berarti kalian harus punya planning gitu ya. Kalian harus berlatih terus. Lalu yang kedua, kalian bisa mengenal bakat, minat, dan kepribadian kalian. Jadi apapun itu bakat, minat, dan kepribadian kalian sesuai dengan tadi ya, tipe-tipe yang tadi itu kalian harus harus kenali. Selanjutnya yang ketiga, beraktivitas untuk mengasah keterampilan. Jadi keterampilan yang Rara miliki itu apa, keterampilan yang Dikisha miliki itu apa, harus diasah gitu. Lalu yang keempat, bisa memilih karir atau profesi sesuai dengan tipe yang tadi ibu jelaskan. Kalian sudah tahu tipe kepribadian kalian apa? Nggak usah namanya juga apa ya, kayak sifat kalian tuh kayak gimana gitu. Iya. Yang keenam apa? Konvensional. Kalau Dek siapa? Sama kayak Mbak Rara, konvensional. Oh ya. Jadi gitu ya. Lalu ibu lanjutkan. Yang keempat tadi, memilih karir atau profesinya sesuai dengan tipe kepribadian tadi udah ya. Lalu yang kelima, memotivasi diri ya. Perlu motivasi dari dalam diri dan dari luar amat. Lalu yang keenam, kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif itu kita harus bisa kayak nggak boleh pesimis gitu. Kalian harus berhasil sukses gitu, oke? Iya. Lalu yang ketujuh, kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri. Itu. Jadi sekian dari ibu materi pada kali ini tentang bimbingan karir. Jadi diharapkan nanti kalian bisa sudah tahu tipe kepribadian kalian itu yang seperti apa, terus jenis lingkungan profesi yang kalian sesuaikan dengan tipe kepribadian kalian itu seperti apa. Kalian sudah harus paham saat ini, meskipun kalian lagi kelas berapa, kelas 4 dan kelas 5 ya. Iya. Udah naik kelas ya, jadi kelas 6 dan kelas 6 ya, jadi kelas tinggi. Jadi ini pas sekali materinya dari kelas tinggi. Jadi ibu harap nanti kalian kedepannya bisa sesuai ya nanti. Jadi jangan lupa dengan bimbingan yang ibu berikan. Jika nanti kalian akan ada jika nanti kalian ada kesulitan, ada masalah atau hal-hal yang belum paham, nanti ibu beri bimbingan lagi, nanti ibu beri arahan. Dan di sini ibu juga memberikan informasi ya, tadi informasi yang ibu berikan. Pokoknya semoga bimbingan atau informasi atau arahan yang ibu berikan tadi semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi nggak ada yang tanyakan lagi? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Oke. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas perhatian kalian, hebat semua. Terima kasih pokoknya sukses selalu ya buat jangan lupa berdoa, terus jangan lupa selalu belajar dan bisa membagikan orang tua nanti. Ya, Bu, terima kasih ya bimbingannya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya sudah, kita pamit dulu. Ya udah. Sebelum itu ibu tutup dulu ya. Tutup dulu. Tadi kalian salam ya. Ibu tutup dengan doa ya. Doa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Ya, sekian dari ibu. Ada kurangnya, ada kesalahan dari ibu, mohon maaf ya, karena kesalahan itu sebagai manusiawi ya, dan kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu ya. Hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.